Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amirhan di Amirhan Official. Teman-teman semuanya, kita pada hari ini akan membahas mengenai kegagalan yang bisa diambil beberapa hikmah dari hal itu. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe, bantu kita menuju 1000 subscriber pertama di Amirhan Official. Teman-teman semuanya, dengan subscribe itulah kita akan semakin semangat untuk upload video setiap hari dan tentunya bermanfaat kepada setiap orang. Jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya agar semua orang mendapatkan informasi yang sama dari edukasi setiap hari guna menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sahabat Amirhan dimanapun berada, setidaknya ada 4 hal yang kita dapatkan dari sebuah kegagalan yang pernah dialami. Hal pertama yang kita dapatkan, kita menjadi manusia yang punya mental yang kuat. Tahukah kita, setiap semua usaha yang kita lakukan menuju kesuksesan, setiap usaha yang kita kerjakan demi hasil yang baik, tidak semuanya berjalan mulus dan juga berjalan dengan lancar. Tentunya banyak rintangan dan tantangan yang kita lewati. Berdasarkan hal itu semua, ketika kita berhasil, artinya itu bonus yang kita dapatkan. Namun, ketika kita gagal, ada satu pelajaran yang patut kita dapatkan bersama, yaitu kita menjadi punya mental yang kuat. Tak banyak orang yang menyadari ini semua. Bahkan, kebanyakan kita justru dari kegagalan menjadi melemah, menjadi pesimis, tidak mau menjadi orang yang punya optimisme tinggi. Tapi sadarkah kita sebenarnya kegagalan mengajarkan kita seberapa kuat kita menjalani kehidupan, seberapa kita untuk mengasah kembali kemampuan-kemampuan yang kita punya. Dan mental yang kuat adalah jawabannya. Kita sudah mengalami kegagalan demi kegagalan. Ketika nanti kita mengalami suatu kesuksesan, lalu setelahnya kita mengalami kegagalan, kita akan menjadi orang yang penuh kekuatan karena kita pernah mengalami hal itu semuanya. Dan hal sebelumnya merupakan momentum bagi kita untuk bangkit dari hal kegagalan menjadi orang yang punya mental kuat. Itu yang pertama. Hal kedua yang kita dapatkan dari kegagalan adalah semakin bertumbuhnya kita. Bertumbuhnya kita dalam berbagai perspektif. Baik itu kehidupan, karir, kerjaan, pengetahuan. Dengan kegagalan itu, kita sadari bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang senantiasa berbenah dari detik demi detiknya. Itulah yang membuat kita semakin tumbuh. Pola pikir akan semakin dewasa, semakin teliti dalam menentukan pilihan, dan tentunya mengambil suatu keputusan, kita akan lebih hati-hati. Ini akan membuat kita semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih hebat. Oleh karena itu, patut disyukuri. Sobat Amirhan dimanapun berada, hal ketiga yang kita dapatkan dari suatu kegagalan adalah pelajaran hidup. Banyak pelajaran-pelajaran kita dalam pendidikan, dalam kehidupan sosial. Tapi ada satu hal yang kita dapatkan dari kegagalan atau pelajaran hidup. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya kegagalan bisa menjadi orang sukses? Kebanyakan orang memang punya kegagalan terlebih dahulu. Dan justru orang-orang tersebut sudah makan asam garam yang namanya kegagalan. Pelajaran mereka bisa diambil. Kita contohkan, siapa misalnya orang terkaya di dunia. Semua mereka punya kegagalan-kegagalan masing-masing. Bahkan mereka gagal hingga pendidikannya tidak tembus, tidak selesai. Tapi ternyata mereka bisa menjadi orang sukses. Tapi bukan itu kuncinya. Kuncinya bagaimana mereka menghargai kegagalan di masa lalu sehingga mereka merbaikinya untuk menjadi masa depan yang baik. Itu pelajaran hidup yang bisa diambil. Bahwa hidup kita hari ini bisa kita tentukan untuk masa depan. Oleh karena itu memang kegagalan bisa kita ambil hikmahnya, bukan justru menangisi atau meratapi suatu kegagalan. Ketika kita meratapinya menangisi, yakin dan percayalah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa tidak akan pernah maju. Pola pikir, pendidikan, karir, bahkan masa depan. Hal keempat yang kita dapatkan dari suatu kegagalan adalah bagaimana kita akan mampu menghargai kerja keras. Ini yang lebih utama.
Kegagalan mengajarkan seseorang untuk bekerja ekstra, bekerja lebih dari orang lain. Dan juga gagalan mengharuskan kita punya tekad yang kuat bahwa usaha, kerja keras yang kita lakukan tidak serta-merta membuat kita menjadi orang yang santai-santai saja. Ya kalau zaman sekarang katanya santuy, ya warga negara santuy. Namun kalau misalnya Anda selalu santuy atau santai-santai melulu, apakah Anda punya masa depan? Justru ketika Anda gagal, Anda bangkit, Anda yakin bahwa Anda bisa menghargai usaha kerja keras tersebut. Anda sudah lelah, misalnya Anda ciptakan suatu produk, Anda sudah buka usaha, tapi gagal. Anda sudah bekerja keras untuk mempromosikannya, untuk memberikan penawaran kepada orang agar mereka mau untuk membelinya. Tapi apalah daya, ternyata jadi kegagalan. Itu adalah usaha kerja keras Anda. Tapi ketika Anda gagal, Anda tidak menghargai usaha kerja keras tersebut, Anda langsung tutup misalnya. Berarti Anda orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat bahwa Anda sedang diuji, bahwa kita harus bertanya kepada diri kita, hal apa yang bisa diambil. Ternyata ketika kita diuji dari kegagalan, ada usaha kerja keras yang harus lebih lagi ternyata kita tingkatkan. Semakin kita diuji, semakin meningkatkan kerja keras, usaha, dan yang terpenting jangan lupakan doa. Karena doa bisa mengalahkan segalanya. Itulah 4 hal yang kita dapatkan dari sebuah kegagalan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang bermanfaat. Ingat, bantu kita menuju 1000 subscriber dan bagikan informasi ini kepada yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya ke kontak teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf terdapat kesalahan dan kekeliruan, semata-mata hanya untuk menebar kebaikan dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.